kita dekat dengan Allah, sehingga kalau kita mati memang sudah biasa. Jadi kalau misalnya apa yang disebut husnul khotimah itu karena kebiasaannya dia melakukan kebaikan, maka dia meninggal waktu sholat, meninggal waktu umroh, meninggal waktu ceramah misalnya, meninggal waktu pengajian. Nah, itu husnul khotimah itu karena kebiasaannya. Kalau ada orang senang sepak bola meninggal di lapang sepak bola, wajar ya. Saya senang pingpong tapi saya nggak mau meninggal di lapang pingpong. Karena apa? Karena ini yang utamanya tetap dzikrullah ya, tetap ingat Allah ya, begitu. Makanya yang disebut husnul khotimah itu tergantung kebiasaan kita ya. Kita senang ngaji, senang ibadah, maka kita berharap suatu saat pada saat kita sedang ingat Allah, disitulah kita kembali kepada Allah, itulah husnul khotimah ya. Nah, baik, pembahasan kali ini akan menguatkan tentang penerapan tauhid dalam ibadah ya. Jadi tauhid atau akidah ini harus terwujud dalam ibadah kita ya. Apa itu ibadah? Al-ibadatu hiya ta'atullahi bimtisali awamirihi ala alsinati rusulihi ya. Definisi ibadah adalah mentaati Allah dengan cara melaksanakan apa yang disyariatkannya melalui rasul-rasulnya ya. Jadi ibadah itu sebenarnya ketaatan kepada Allah. Kemudian siapa yang memberitahu kepada kita apa maunya Allah? Utusannya. Dan utusan Allah yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bentuk kedua dari tidak ada pilihan ya. Bentuk pertama adalah semua sudah tertulis, tidak ada pilihan, itu yang pasti terjadi, hanya kita tidak tahu. Maka tugas kita adalah bersyukur, bersabar, beristighfar ya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak putus asa dengan apa yang luput darimu dan kamu tidak merasa bangga, sombong dengan apa yang kamu raih. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai, tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Siapa itu? Alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, pelit ya, kedekut, buntut kasiran ya, mengkene cap jahe mereka hese kan gitu ya. Itu adalah orang yang sombong sebenarnya, orang yang pelit, orang yang sombong karena merasa apa yang dia punya itu hasil usaha dia, yang dia punya itu nggak boleh sembarangan dikasih ke orang begitu. Padahal itu titipan dari Allah ya. Alladzina yabkhuluna, orang-orang yang kikir, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan memerintahkan manusia untuk bakhil, untuk kikir. Kenapa ini setahun sekali saja ibadah kurban, nggak kurban, tidak berharap itu kan menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan. Ya, wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa yang berpaling dari peringatan ini, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Itu ya surat Al-Hadid ayat 22 sampai 24. Nah, kembali kepada penerapan tauhid dalam ibadah. Kalau ibadah itu taat kepada Allah dengan melaksanakan syariatnya yang dibawa oleh utusannya, berarti kita harus taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan hanya sugan yang cenah ya. Ini masuk kepada implik-implik tadi ya, pesanan dari pembawa acara. Bagaimana dengan pesantren Az-Zaitun ya. Az-Zaitun itu dari dulu juga sudah aneh ya. Dari dulu, bukan hanya sekarang, dari dulu ya. Jadi mereka sebenarnya pecahan dari NII KW 9 NII KW 9 pecah jadi itu pesantren Az-Zaitun. Tapi mereka akhirnya nggak tahu bisa membuat para pejabat nyumbang ya segala macam. Sekarang ini didukungnya oleh orang-orang yang katakan lagi punya harta dan punya kuasa gitu ya, lagi titip harta dan kuasa. Makanya kita juga percuma lah menanggapi mereka ya, karena salah satunya mereka menganggap karena syariat Islam belum tegak, sholat juga belum wajib. Kalaupun ada sholat di Az-Zaitun itu latihan aja gitu. Jadi tidak merasa kita wajib sholat. Kemudian kalau perlu imamnya wanita, nanti laki-laki jadi makmum. Ibu-ibu seneng nggak kalau itu?
Enggak, ada yang menyalahi Rasul tadi. Cek Zaitun kalau perlu imamnya perempuan nanti ya. Seperti siapa tuh ya? Dipersilahkan jadi imam. Itu Mbak Yeni aja, anaknya Gus Dur tuh yang jadi imam. Ada yang saking bodohnya tapi nggak ngerti syariat. Omongan begitu itu dianggap benar gitu kan. Walaupun dia anak kiai ya nggak ada wanita jadi imam laki-laki kecuali mengimami wanita lagi kan gitu kan. Nah kalau perlu nanti khutbah perempuan yang benar laki-laki bukan dengan khutbah atau perempuan yang khutbah malah laki-laki akan out of focus ya yang dilihat bukan khutbahnya nanti gitu kan. Nah kayak begitu ya. Nah jadi simpel sebenarnya menghadapi Az-Zaitun ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 105 ya Pak ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah imanmu, jagalah ketaatanmu. Nanti orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kamu kalau kamu memegang petunjuk. Jadi karena kesesatan itu tipuan setan, seharusnya kita jangan terlalu terpancing. Ya, seperti sekarang ini, seharusnya bulan Muharram tanggal 9, 10 Muharram itu kita saum Asyura, saum Tasua ya. Saum Tasua dan Asyura ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Saum 10 Muharram bisa menghapus dosa setahun. Kemudian tanggal 9-nya itu menyelisihi orang-orang Yahudi yang dulu juga saum tanggal 10 dulu, sekarang mantel tapi tetap walaupun begitu kita tetap mengikuti sunnah, yaitu saumlah tanggal 9-10. Kalau lupa tanggal 9-nya maka 10-11 supaya tetap tidak hanya satu hari saumnya. Tapi kalaupun saum tanggal 10 saja boleh ya boleh saja. Bahkan kalau 9, 10, 11 kita dapat pahala saum 1 bulan 3 hari. Itu ada juga sunnah tersendiri, saum 1 bulan 3 hari. Nah, ini dari sisi sunnahnya atau syariatnya ya. Walaupun tadi tetap ada fleksibilitas ya. Tapi orang-orang Syiah dan orang-orang yang terpengaruh oleh Syiah sekarang membesar-besarkan ini terbunuhnya Husain. Kita harus merakam, mukul badan dan lain sebagainya kan gitu. Jadi banyak bidah-bidah. Kemudian nanti ada ini adalah hari rayanya anak yatim. Bagaimana anak yatim disuruh hari raya, kan karunia gitu. Segala macam dengan dalil-dalil yang dhaif, nah gitu ya. Nah ini ya tentang masalah amalan-amalan itu yang penting kita harus tahu yang sahih dulu. Jadi kembali ya, saya tidak akan mendalami soal zaitun, jangan terlalu dihiraukan, tapi memang harus dicegah kalau sampai pengaruhnya ada di daerah kita. Seperti Syiah juga, mereka tetap akan bikin itu perayaan 10 Muharram akan bikin, tapi masalahnya ketika mereka provokasi, demonstrasi, undang-undang, kalau mereka sembunyi-sembunyi kumpul ya sudahlah, kan itu mah istilahnya tidak demonstratif ya. Biasanya di Kedutaan Iran mereka kumpulnya di Jakarta gitu. Tapi kadang-kadang di Bandung juga ada itu acara dan dibikin besar-besaran gitu. Padahal Syiah itu tidak dianggap resmi kalau di Indonesia ya, mereka hanya bersembunyi karena tidak seperti Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah sudah dinyatakan terlarang kan gitu ya. Kalau Syiah mah ya walaupun sesat tapi tidak sampai divonis oleh pemerintah ya, karena tadi dipelihara kadang-kadang untuk mengganggu umat Islamnya seperti Az-Zaitun juga kan gitu. Jadi makanya Ustadz Adrian Alidai itu fokus memerangi atau menentang Az-Zaitun dan Syiah sampai beliau punya ANAS ya, Aliansi Nasional Anti Syiah ya. Jadi kalau hal-hal begini yang dibutuhkan dari sisi akidah, counter terhadap kesesatan, sekali-kali undang latihan, insya Allah mau kayak ini. Karena beliau yang dulu bikin video tentang kesesatan Az-Zaitun ada videonya ya. Tapi sekarang muncul lagi gitu kan. Terus Syiah ini yang Muharram ini ya bakal muncul lagi itunya. Tapi ya tadi udahlah, nggak usah dibahas, nggak usah digede-gedein, keenakan mereka kalau dibesar-besarkan ya. Surat An-Nahl ayat 98 sampai ayat 100. Aida qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina
alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan senantiasa bertawakal. Itu iyyaka na'budu, itu tauhid uluhiyah, wa iyyaka nasta'in, itu tauhid rububiyah. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan atau bertawakal. Bagi orang yang tauhidnya benar dan tawakalnya benar, itu setan tidak akan berkuasa, dalam arti tidak akan membahayakan dia, tidak akan membuat dia sampai celaka masuk neraka, nah gitu ya. Tapi setan tetap menggoda, ya. Setan tetap menggoda. Hanya kalau iman kita benar, tawakal kita benar, maka dampaknya akan hilang ya. Sebagaimana Nabi Yusuf